Jadi gue ngeliat ada sosok cewek, itu dia lagi begini, rambutnya terurai, itu bekas anduk kecil, anduk hitam itu bekas darah gue, itu lagi dijilatin sama dia, Bang. Di belakang itu kayak ada lendir, Bang. Gue kira tuh rambut gua kan dulu panjang ya, jadi kalau kekibas kan mungkin kerasa ya kan. Nah pas gue tengok ke belakang tuh gue ngeliat sosok anak kecil, Bang. Itu mukanya itu tua tapi kecil gitu, kayak apa ya, pokoknya kayak kerdil gitu, Bang. Dia lagi ngejilatin gua, Bang, jadi lidah dia tuh panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitra Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa lebih semangat lagi untuk memberikan video-video yang terbaik pastinya. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung aja nih, gue perkenalkan narasumber yang ada di samping gue ini. Pasti lu semua penasaran. Apa kabar, Bo? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semua, sedikit gue menjelaskan narasumber gue pada kali ini, wanita cantik yang mana beliau juga konten kreator, Bo ya. Bo punya YouTube kan, Bo? Iya. YouTube-nya apa, Bo? Diary Neng Sherly. Diary Neng Sherly. Oke, teman-teman. Narasumber gua kali ini Neng Sherly dari Diary Neng Sherly. Setelah nonton video ini, teman-teman bisa intip channelnya Mpok Sherly di Diary Neng Sherly. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, Bo. Sebelum Mpok bercerita nih, kita ngobrol-ngobrol dikit ya, Bo ya. Boleh. Mpok aktivitasnya selain konten ngapain sih, Bo? Gue dagang. Oh, dagang. Iya, depan rumah gua dagang. Dagang juga, beli dagangannya. Oke, Po. Mpok dagang, terus ngonten juga. Iya. Jadi wanita tarung juga ya. Capek sebenarnya, Bang. Tapi ya hasilnya lumayan. Ya, alhamdulillah. Capeknya jadi berkah, Po ya, Iya, insya Allah. amin. Oke, Po. Di sini Mpok mau bercerita apa nih? Jadi waktu itu gue ngekos yang benar-benar banyak hantunya, Bang. Oh, jadi cerita di kos-kosan Kos-kosan. waktu pernah ngekos gitu. Iya. Kejadian apa tuh? Nah, ya waktu itu gue ngekos di kosan yang lumayan agak serem. Dan di situ banyak banget kejadian-kejadian yang gue alami. Salah satunya. Gue ngeliat ada sosok anak kecil yang berlidah panjang. Lidahnya panjang, men. Ya. Tahan lu, Po. Oke. Pasti teman-teman semua penasaran nih. Mpok ini bakalan cerita apa sih? Salah satunya tadi yang disebutin, sosok lidah panjang. Oke, tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritain sama Mpok Sherly, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua, melainkan cerita dari Neng Sherly ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Pantengin terus video ini, karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai cerita misteri, baik itu pendakian gunung ataupun urban legend, dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Mpok Sherly ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, Pok, udah siap, Pok? Boleh. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Sherly, gue akan bercerita di Timur Misteri, Timur ya, Bang Misteri. ya. Nah, waktu itu di tahun 2014. Itu gue masih kerja
di daerah Jakarta Selatan sih Oh, masih di daerah kita nih, Bu? Iya. Nah, kebetulan gue kerja itu di kayak restoran gitu, Bang. Jadi kan itu sistemnya rolling kan. Nah, udah gitu gue di rolling lah ke daerah, masih di Jakarta Selatan juga tapi agak jauh gitu. Waktu itu kan gue ngekos di awal kerjaan gue kan. Pas gue di rolling, gue harus ngekosnya juga pindah. Iya. Pas gue udah di rolling tuh itu udah kerja 1 minggu, Bang, di tempat baru itu. Udah 1 minggu, otomatis gue masih bolak-balik dong. Dan nyari kosan yang deket kerjaan itu emang agak susah kan. Gue nyari itu 1 minggu itu masih belum ketemu. Akhirnya gue tanyalah sama teman-teman gue kan, maksudnya ada nggak kos-kosan yang kosong, dan gue pengennya tuh kos-kosannya itu harus deket sama kerjaan. Iya. Karena gue paling susah untuk bangun pagi. Dan gitu. efisiensi biaya juga pastinya ya. Nah, setelah itu temen gue tuh ada yang nawarin, katanya ada di temen gue tuh bilang ada nih di gue, kayaknya kosong dah gitu. Nah, waktu itu gue masih masuk siang itu sekitar jam 10 malam gue baru balik. Akhirnya jam 10 malam gue ke tempat kosan temen gue itu langsung. Karena gue nggak mau kayak lama-lama juga, Bang. Nah, setelah gue datang ke kosan itu, jadi kosannya itu ada di dalam perumahan gitu, Bang. Jadi untuk masuk ke kosannya itu kita harus ngelewatin gapura dulu, gapura depan, jalan, terus baru kayak rumah gitu kos-kosannya. Nah, jadi sepanjang jalan pun itu kayak gelap gitu, Bang. Namanya perumahan kan kadang sepi suka masing-masing ya, nggak seramai kayak di kampung, kayak gitu kan. Jadi kos-kosannya itu ada 2 lantai. Yang pertama itu lantai pertama itu temen gue yang ngekos di situ. Yang kosong itu lantai 2. Pas gue lihat kos-kosannya juga emang kurang nyaman sih menurut gue, agak kotor gitu. Terus ya kayak rumah-rumah zaman dulu lah gitu. Karena urgent banget kan, gue juga udah capek bolak-balik. Akhirnya gue lihat lah kos-kosan itu yang di lantai 2. Gue naik tuh ke lantai 2, ternyata lampu utamanya itu padam, mati. Karena gue kan pengen tahu ya, Bang ya, maksudnya kamarnya itu seperti apa gitu. Gue nanya kan sama temen gue, ini lampunya kok nggak dinyalahin sih katanya. Ini emang selalu mati, Ser. Jadi setiap dipasang lampu 3 hari 4 hari pasti mati. Entah itu konslet atau kayak gimana sih kurang ngerti. Cuman yang di bawah pun sama. Jadi kos-kosan itu kan ada 2 lantai nih, yang di bawah sama yang di atas tuh sama, selalu mati gitu. Ya udahlah, gue nggak memperdulikan masalah itu kan. Jadi kalau yang kosong itu yang paling pojok, kos-kosan yang paling pojok, akhirnya gue lihat ternyata cukup lumayan besar. Jadi ya gue pikir kan ya lumayan lah gitu kan, dengan harga yang agak miring. Terus udah gitu yang paling utama itu kamar mandinya di dalam, Bang. Itu yang paling gue suka gitu juga ya. Ya meskipun kos-kosannya agak menyeramkan sih gitu. Nah, gue itu pas besoknya itu gue minta untuk masuk pagi. Akhirnya gue dibantu sama teman-teman gue, sama pacar gue juga kan. Nah, gue udah udah prepare semuanya. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat tuh ya biasa aja. Gue tidur nyaman karena kan emang gue kan sering ngekos ya. Jadi ya gue udah terbiasa lah ngekos gitu. Punya mental anak kos ya. Karena kan gue orang asli Bogor, Bang. Maksudnya gue tinggal di Bogor, gue ngerantau ke Jakarta gitu. Jadi ya gue udah terbiasa. Itu kos-kosan ya biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Pas hari keempat itu gue dapet, Bang. Dapet di posisi pas gue lagi libur sih. Maksudnya dapet datang bulan? Ya, datang bulan. Itu sekitar jam 2 siang. Gue cek ternyata stok pembalut gue habis. Nah, akhirnya karena yang namanya dapat pertama itu ya pasti banyak ya. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk pakai kayak anduk kecil warna hitam tuh. Ya gue kan nggak mau sampai kemana-mana gitu kan darah gue. Akhirnya gue pakai anduk kecil, gue belilah pembalut kan. Setelah gue pulang, gue nggak langsung ganti, Bang. Gue rebahan dulu. Karena yang namanya hari pertama tuh bener-bener kram gitu kan, perut sakit. Mager gitu. pastinya. Iya, mager. Nah, setelah itu sekitar jam 5-an baru tuh gue ganti pembalut kan. Nah, jadi si kainnya itu, yang anduk kecilnya itu gue taruh di samping WC, Bang. Maksudnya di samping kloset. Di kamar mandi lah ya. Di kamar mandi. Gue ganti. Nah, pas gue lagi ganti itu ada beberapa kali yang nelfon gue.
gue kira siapa gitu, gue kira tuh bos gue atau apa gitu. Nah tanpa gue cuci itu bekas darah gue ya, gue langsung lah keluar bang untuk nerima telepon. Ternyata dari nyokap gue, dia nanya katanya udah dapet kosan apa belum gitu. Ya gue jelasin kan udah. Nah dari situ gue malah kayak lupa gitu bang, kalau gue itu belum nyuci anduk yang bekas, ya mohon maaf ya darah gue gitu. Gue di situ langsung kayak rebahan, nonton TV gitu, terus kayak ya main HP gitu. Gue lupa tuh, rencana iya. Ya. Nah sekitar jam 8 malam tuh gue mandi tuh bang, karena kan gue di situ belum mandi tuh, sekitar jam 8 malam gue mandi, masih aja gue lupa. Jadi si anduknya itu benar-benar kehalangan gitu bang, jadi nggak kelihatan gitu. Terabaikan juga. Iya bener, karena kan memang nggak biasa gitu kan pakai anduk kecil, biasanya pakai pembalut, terus tiba-tiba harus pakai anduk kecil gitu. Pas gue udah selesai mandi, gue ketiduran tuh bang, ketiduran sampai jam sekitar ya tengah malam lah gue kebangun. Maksudnya perasaan tuh kok gerah banget gitu. Kata gue ini ada apanya, kok gerah banget ya gitu. Biasanya tuh enggak, maksudnya enggak segera itu gitu. Nah pas gue udah sadarkan diri, gue ngedenger ada suara kayak gitu bang, kayak lagi ngehisap apa gitu. Gue ngerti, gue kira tuh tikus. Maksudnya kan ada suara tikus juga kan, kayak ya entahlah, gue nggak ngerti itu apa. Aktivitasnya si tikus lah gitu. Gue nggak pikiran itu kayak gimana. Akhirnya gue diemin tuh, ada lagi suaranya. Gue penasaran dong, gue cek itu suaranya itu ada di kamar mandi. Jadi kamar mandi gue itu kan lumayan luas dan lampunya itu kayak lampu warna kuning gitu bang. Jadi sedikit redup tapi nggak terlalu gelap banget gitu. Maksudnya ya terang juga enggak gitu. Pas gue cek itu gue pelan banget tuh buka pintu karena gue ngerinya itu tikus bang, karena kan gue takut tikus, jadi wah ini tikus lo bukan ya gitu. Iya. Pas gue buka, gue malah ngelihat sosok itu bener-bener nyerimin banget bang. Jadi gue ngelihat ada sosok cewek itu, dia lagi begini, rambutnya terurai, itu bekas anduk kecil, anduk hitam itu bekas darah gue, itu lagi dijilatin sama dia bang. Ya orang maksudnya ngelihat begituan, untung aja gue nggak pingsan bang di situ. Ya meskipun nggak terlalu jelas banget gitu kan sosok itu, tapi ya pertama kali gue ngeliat begituan ya pasti otomatis gue shock dong. Gue nggak bisa ngomong apa-apa di situ, gue nggak bisa nutup juga karena kayak kaku gitu loh bang gitu. Gue cuman bengong, terus tiba-tiba gue meremin mata karena gue nggak mau lihat sosok itu gitu. Nyeremin banget bang. Ya meskipun nggak terlalu jelas secara jelas-jelasnya, tapi ya gue bener-bener tetap takut banget gitu. Nah setelah itu gue meremin, gue langsung tutup, gue langsung bang ke kasur gue, maksudnya biar bener-bener di situ udah nggak tahu mesti ngapain gitu. Gue telepon laki gue juga, maksudnya pacar gue tuh ya nggak diangkat-angkat. Gue di situ sampai ya udah tuh apa gitu, maksudnya apa gue halu atau apa gue kayak gimana, gue di situ belum ngerti apa-apa gitu. Akhirnya gue coba untuk tidur sambil dengerin ayat-ayat suci Al-Quran gitu di HP kan. Akhirnya gue ketiduran tuh di situ kan. Kata gue sampailah pagi itu gue masuk pagi. Di kerjaan pun kayak masih terbayang-bayang gitu. Sosok yang ngejilatin ya darah haid gue itu. Kata gue takut pulang bang. Maksudnya gue pulang masih ada nggak ya gitu. Akhirnya gue beraniin pulang tuh. Nah, gue masih was-was kan, maksudnya takutnya sosok itu tuh ada lagi. Nah, setelah itu pas malamnya lagi, gue kebangun lagi bang. Jadi gue kan tidurnya celentang kayak gini ya bang. Itu lampu selalu gue matiin. Yang gue hidupin tuh kayak lampu, kayak yang kelap-kelip gitu loh bang. Nah, setiap pas gue tidur itu ya tengah malam lagi gue kebangun karena gue kayak kecipratin air bang. Jadi kayak orang yang nyipratin air kayak gitu ke gue kan. Otomatis gue bangun dong. Maksudnya gue sontak kaget gitu. Ini apa gitu di muka gue. Pas gue pegang tuh air bang. Tapi kan karena gue lagi tidur, pas gue pegang kan pasti muka gue kan ke bawah ya. Mata gue tuh ke bawah gitu ngeliat tangan gue. Pas gue nengok ke atas, itu gue ngeliat sosok lagi.
sosoknya lebih parah. Dia lagi kayang, Bang. Lagi begini Di atas. di atas ini. Kata gue, astagfirullahaladzim, itu apaan gitu. Untungnya itu kan agak gelap ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, sosok itu tuh kurus, bener-bener kurus banget. Ininya tuh hitam tangannya. Nah, kalau yang gue tahu kan sosok kuntilanak itu kan berjubah putih, ya kan, sampai lebar gitu. Kalau sosok itu enggak. Dia cuma pakai tangan pendek, terus sampai kakinya juga nggak terlalu sampai kaki banget. Emang pakai baju putih, cuman kayak baju-baju Belanda gitu loh, Bang. Dan itu air yang netes di muka gua itu dari rambutnya dia, Bang. Itu bener-bener, aduh, kata gue ini apaan lagi gitu. Sampai gue nggak bisa tidur. Dari situ gue langsung tutup itu selimut gue baca-baca apa yang sebisa gue gitu. Kata gue itu apaan gitu. Kayak kok gue sampai diteror kayak gini gitu. Akhirnya setelah itu gue bilang lah sama ini gue kan, cowok gue, maksudnya gue mau pindah kosan gitu. Tapi kan karena di situ lagi penuh banget kos-kosan, jadi gue harus nunggu katanya. Iya. Dan emang gue tuh perasaan gue emang udah nggak enak sama kos-kosan itu kan. Nah, setelah itu gue pun bilang sama temen gue tuh yang temen gue tuh yang ada di lantai bawah. Gue bilang, kata gue, boleh nggak gue ngekos bareng lu gitu. Karena yang di atas tuh iya, maksudnya mungkin kalau sendirian tuh kayak lebih gimana gitu. Kalau berdua mungkin ya ada temennya juga kan. Akhirnya perempuan juga nih. Perempuan juga. Sebenarnya itu campur cewek cowok. Tapi kos-kosan yang di atas itu kebanyakan cowok. Tapi kayak dia tuh nggak pernah keluar gitu loh, Bang. Jadi yang sering aktivitas tuh ya cuman gue doang di situ. Nah, setelah itu akhirnya gue ngekos lah sama temen gue tuh yang di bawah. Gue kira itu gangguan itu nggak bakal ada lagi. Ya ternyata masih ada. Nah, kalau yang di bawah itu kamar mandinya itu di luar. Itu sih yang bikin gue bete gitu. Karena tiap malam tuh gue kadang suka kebelet pipis gitu kan. Nah, setelah itu ya mau nggak mau lah gue ngekos sama dia. Nah, setelah gue ngekos sama dia tuh ya sekitar beberapa hari, itu malam-malam gue kebelet pipis tuh. Ya mau nggak mau gue harus keluar dari kamar itu kan. Kamar mandinya itu ada 2, tapi yang satu udah rusak, Bang. Jadi yang aktif tuh cuma 1 gitu. Pas gue masuk tuh ke kamar mandi itu ya nggak ada apa-apa gitu. Nah, pas gue lagi jongkok, di belakang itu kayak ada lendir, Bang. Jadi kayak ada gerak-gerak, tapi gue nggak tahu itu apa, tapi kayak ada lendir-lendir gitu. Gue kira tuh rambut gue kan dulu panjang ya, jadi kalau kekibas kan mungkin kerasa ya kan. Pas gue pegang rambut gue lagi diikat. Jadi bukan rambut gue gitu. Gue tuh udah deg-degan, udah was-was, kata gue ini apaan lendir-lendir gitu. Nah, pas gue tengok ke belakang tuh gue ngeliat sosok anak kecil, Bang. Itu mukanya itu tua, tapi kecil gitu. Kayak apa ya, pokoknya kayak kerdil gitu, Bang. Nah, tapi badannya itu transparan. Jadi kan kalau kayak kita kan nyata gitu kan. Kalau dia tuh kayak transparan, kayak apa namanya tuh, balon isi air. Nah, modelnya kayak gitu. Dia lagi ngejilatin gua, Bang. Jadi lidah dia tuh panjang. Jadi kan kamar mandi gue kan emang agak luas ya untuk yang di bawah. Jadi untuk klosetnya itu ya untuk ke tembok itu agak lumayan luas ada gitu. Space lah gitu. Iya. Dan lidah dia tuh bener-bener panjang lagi ngejilatin gue. Itu tanpa gue bersihin kencing gue tuh gue langsung lari, Bang. Ya saking ketakutannya. Ya? Siapa sih yang nggak takut gitu ngeliat sosok kayak gitu? Ya mungkin itu yang namanya tuyul mungkin ya. Karena kan gue nggak pernah lihat sebelumnya tuyul itu seperti apa gitu. Cuman cerita-cerita aja. Gue di situ bener-bener ngos-ngosan gitu, Bang, sampai keringetan. Teman gue sampai bilang, lo kenapa katanya? Lo kayak ngeliat setan nanti gitu. Gue nggak berani cerita sama temen gue, karena kan gue baru ya di situ. Maksudnya takutnya tuh temen gue juga ikutan takut gitu. Jadi sugesti dia. Akhirnya gue keep sendiri kan. Kata gue kok gue digangguin terus gitu, entah itu yang di atas, entah itu di bawah tuh ya selalu ada gangguan-gangguan gitu. Akhirnya gue ngedesek tuh untuk pacar gue tuh nyari kos-kosan baru gitu, Bang, buat gue. Kata gue ini kayaknya sosok maksudnya makhluk-makhluk di sini tuh kayak nggak bisa terima gue ada di sini gitu. Mungkin kesalahan gue yang naro
Itu kan pembalut itu. Nah setelah itu gue kan pulang kerja tuh malam tuh bang. Jadi di kosan gue itu, di rumah kosan gue itu depannya itu pohon belimbing. Itu lumayan gede sih. Jadi kos-kosan gue itu dihalangin pohon belimbing, jadi kayak matahari tuh nggak masuk gitu ke dalam. Nah waktu itu gue pulang sekitar jam 11 malam. Gue lagi kayak minum kopi gitu kan. Gue lagi jalan tuh, ada yang nimpuk gue bang. Kata gue, ini siapa yang nimpuk gitu kan. Itu pas banget ada di pohon belimbing itu. Terus gue bodo amat ya, kata gue mungkin entah itu belimbing yang jatuh atau apa kan, gue nggak ngerti kan. Gue tetap jalan, ditimpuk lagi bang. Pas gue nengok ke atas tuh karena gue penasaran, ya ada sosok itu lagi yang cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, dan dia sempat ngomong bang, pulang kerja nih gitu. Nyapa Bang, itu gue lari sampai jatuh bang. Kata gue astagfirullah, sampai gemeteran, terus keringetan, udah pokoknya tangan tuh sampai panas gitu, bener-bener saking ketakutannya gitu. Nah kebetulan teman gue tuh lagi nggak ada, dia masih kerja gitu, karena kan shift gue tuh ada 3, pagi, siang, sama malam kan. Dan bener-bener sendirian bang di situ. Ya gue udah sendirian ngelihat sosok itu tuh, aduh, gue langsung telepon tuh sama saudara gue kan, maksudnya om gue yang bisa gitu. Kata gue, ini gimana, maksudnya biar nggak digangguin terus kayak gimana, gue gituin kan. Nah kata om gue harus nyari ini bang, kayak garam tapi yang kasar itu loh, tau kan? Nah katanya garam itu disebarin lah, katanya gitu, entah itu ke kamar mandi, di kamar katanya, terus sambil baca sholawatnya gitu kan. Nah gue lakuin tuh bang, maksudnya ya siapa tahu gitu gangguan-gangguan itu tuh yang nggak hadir lagi gitu. Gue lakuin tuh hampir sama 2 minggu, 3 minggu tuh nggak ada bang, nggak ada gangguan. Kata gue, wah aman nih kan, mungkin bisa lanjut nih di kosan itu. Nah setelah temen gue itu bilang kalau dia itu mau cuti, kata gue, aduh ngapain sih dia mesti cuti gitu. Kata gue, lu cuti berapa hari? Ya kurang lebih 1 minggu sel gue cuti katanya. Nah setelah dia 1 hari itu pulang kampung, itu yang namanya HP itu kan, gue lagi sering banget dengerin musik ya bang. Itu musiknya tuh sering banget keganti sendiri bang. Ya maksudnya kalau gue lagi di luar itu nggak pernah kejadian kayak gitu, normal aja gitu. Tapi kenapa waktu di kosan tuh kadang mati sendiri, terus kayak keganti sendiri gitu. Gue ngeliat kayak pengaturannya ya normal-normal aja gitu. Kipas nyala sendiri. Ya kata gue, wah gue parno juga ya kayak gini. Akhirnya gue manggil lah temen gue untuk nginep di kosan gue. Nah dia itu udah punya suami, jadi suami istri lah gitu nginep di kosan gue itu. Nah kebetulan tuh pas hari ketiganya itu cowok gue ngajak gue itu ke rumah sakit. Katanya temennya ada yang kecelakaan. Rumah sakitnya itu ya masih Jakarta Selatan sih. Nah setelah itu karena gue juga nggak enak kan, ada temen gue gitu, kata cowok gue, sebentaran kok katanya, orang cuma nengok doang katanya gitu. Ya mau nggak mau gue harus ikut kan. Nah setelah itu gue nyampe ke rumah sakit itu bang. Ya rumah sakitnya sih nggak gede-gede amat, cuman sepi. Gue baru kali ini gitu ke rumah sakit, tapi keadaannya tuh sepi, kayak pasiennya sedikit, terus kayak suster-susternya juga sedikit gitu, terus kayak redup gitu bang rumah sakitnya. Oh itu malam hari? Iya malam, gue malam hari itu sekitar jam 8-an. Nah pas gue masuk itu kan gue hampir 5 orang tuh gue masuk situ, gue ngeliat ada sosok bang. Sosoknya itu dia cewek tapi kepalanya udah mau kebelah. Jadi udah kayak mengklek begini nih. Kayak ya mungkin entah itu digorok atau apa, gue nggak ngerti ya. Dia ngeliatin gue terus. Kata gue, nih orang, maksudnya ini sosok ngapain gitu kan, ngeliatin gue mulu gitu. Ya gue bodo amat tuh, pokoknya ya gue nggak mau sampai dia tuh kayak terus-terusan ngeliat sama ngikutin gue gitu. Gue bilang tuh sama cowok gue, ayo dong buruan pulang, gue udah nggak enak nih gitu. Nah pas gue pulang tuh sekitar jam 9, jam 10-an,
itu teman gue itu yang nginep itu, dia kayak orang bisa gitu bang, maksudnya ngerti hal-hal kayak gitu. Peka lah ya. Iya peka. Nah pas gue nyampe ke kosan itu, gue langsung rebaan tuh, badan gue udah nggak enak kayak panas gitu kan. Nah pas beberapa saat kemudian temen gue nanya, "Dek kamu kenapa?" katanya. Gue diem aja bang, kayak gue pengen ngomong tapi kayak kekunci gitu, gue nggak bisa ngomong. Kata dia, "Kamu kenapa?" katanya. "Istighfar," kata gitu. Bener-bener nggak bisa, gue denger suara temen gue tapi gue kayak nggak bisa ngomong, kayak kekunci gitu, kayak berat banget. Gue cuma tiduran, gue melotot gitu, tiba-tiba gue pingsan. Nah di pingsannya itu pas gue bangun, gue ada di rumah sakit lagi bang. Rumah sakit yang tadi? Iya. Kan maksudnya lah kok gue ada di rumah sakit lagi gitu, sedangkan gue inget banget gue udah pulang dan gue sendirian di situ. Jadi rumah sakit itu tuh bener-bener kayak bukan rumah sakit yang pas pertama gue lihat. Itu kayak hitam putih gitu loh bang, kayak nggak berwarna. Nah gue ngeliat sosok itu lagi bang. Nah sedangkan versinya temen gue di kosan itu lagi kesurupan. Jadi gue ngerasa ada di rumah sakit, tapi temen gue bilang kalau gue tuh di kosan lagi kesurupan, lagi bener-bener berontak katanya gitu. Nah sedangkan pas gue di rumah sakit, itu gue lagi dipegangin sama sosok itu. Jadi gue kayak ngeberontak itu ya gue pengen dilepasin sama sosok itu gitu. Nah sosok itu tuh bilang, tolong saya katanya gitu. Ya gue bisa tolong apa? Kata gue nggak bisa apa-apa, gue gituin. Pokoknya gue pengen balik, gue gituin kan. Nah ternyata itu bukan sosok itu doang yang ada di situ bang. Ada yang ya mohon maaf ya, maksudnya ada yang udah nggak berbentuk gitu. Terus ada ibu-ibu hamil kesakitan gitu. Kayak di alam lain gue bang gitu ngerasanya, entah itu gue mimpi atau apa gue nggak ngerti juga gitu. Tapi gue inget gitu, maksudnya kok gue bisa ada di rumah sakit itu lagi gitu. Sedangkan kata versinya temen gue lagi berontak-berontak bang di kosan gitu, kayak orang kesurupan gitu. Karena dia orang bisa, akhirnya dia tuh kayak berusaha gitu manggil gue lagi untuk masuk ke raga gue lagi kan, ke tubuh gue lagi. Nah setelah itu baru tuh gue masuk lagi tuh, gue ceritain kata temen gue, kan temen gue tahu tuh. Kata temen gue, kamu waktu di rumah sakit tuh ngeliat apa katanya. Ya gue jelasin kan kalau gue ngeliat sosok yang kayak ini tuh kayak mau ya nggak tahu dah, gue udah nggak bisa ngebayangin kan. Nah setelah itu udah tuh gue dikasih air kan sama temen gue. Dia juga lagi hamil bang, keadaan temen gue tuh. Jadi dia lagi hamil ngobatin gue. Nah setelah itu gue disuruh istirahat. Terus besokannya kan gue kerja tuh bang, masuk pagi. Pas gue kerja pun ya gue udah gak konsen. Kayak gue masih kebayang-bayang, ini kesalahan gue tuh emang bener-bener fatal ya gitu. Padahal gue dalam hati gue tuh udah bilang, gue minta maaf kalau emang gue punya salah gitu di situ. Tapi ya mungkin sosok-sosok di sana tuh kayak karena gue orangnya peka, terus sering banget kesurupan, jadi mereka tuh kayak senang mungkin ya ngedeketin gue gitu kan. Nah setelah itu pas gue balik lagi tuh, pas gue pulang kerja itu kan sekitar jam 4-an ya, jam 4 sore, itu temen gue masih ada di situ bang. Kayaknya dia masih khawatir gitu kan, takut gue kenapa-napa lagi. Nah bener aja bang, gue kesurupan lagi di situ. Setelah gue pulang kerja, itu badan gue udah bener-bener gak enak banget. Nah si teman gue itu kayak ngebalurin minyak ke badan gue kan. Itu badan gue setengah bener-bener merinding bang. Setengah badan tuh bener-bener merinding, bener-bener kayak apa ya, beda banget merindingnya gitu. Kata gue, "Kak aku merinding banget ya kak," tapi sebelah gue enggak. Jadi cuma sebelah aja gitu. Enggak logika ya kalau merinding pada semua ya. Makanya kan. Nah setelah itu gue bener-bener kesurupan, dan itu kesurupannya itu sama sosok-sosok yang ada di situ. Jadi kayak kita mah kayak mereka tuh kayak datang gitu, karena pertama gue pernah kesurupan, akhirnya kayak kepanggil gitu, ngerasa kepanggil. Nah karena temen gue tuh udah kewalahan, kayak aduh gue harus kayak gimana nih, udah gitu kan dia juga lagi hamil kan. Akhirnya si cowok gue itu ditelepon untuk datang ke kosan gue. Dia kayak bawa orang bisa juga gitu kan. Setelah dia datang, diobatin lah tuh gue sama kedua orang itu, sama temen gue sama temen cowok gue juga kan.
udah gue sadar, terus gue disuruh istirahat kan, disuruh izin juga untuk nggak masuk kerja dulu. Kayaknya gue disuruh pulang lah ke Bogor. Disuruh pulang ke Bogor, gue nanya kan sama om gue, maksudnya kok kenapa sih mereka itu maksudnya nunjukin diri terus gitu. Ternyata mereka itu ya seneng sama gue, ya karena gue bisa ngeliat, terus karena gue juga kayak bisa dimasukin gitu, jadi mereka tuh kayak Panggil gitu. kayak kepanggil gitu. Nah ternyata si sosok yang ininya kebelah itu bang, dia dulunya itu dibegal. Jadi kayak si om itu kayak diliatin flashbacknya dia gitu, masa lalunya dia pas dia meninggal. Katanya dia dibegal pas baru banget ngelahirin. Jadi ada rasa dendam, kayak ada rasa kesal gitu. Jadi kayak belum ikhlas gitu bang. Makanya dia minta tolong. Ya gitu. Sedangkan kan gue nggak bisa apa-apa ya bang. Nah kalau sosok yang kayang itu bang, yang ngecelakin kayak air gitu kan di muka gue, itu sosok. Jadi bangunan kos-kosan itu di belakangnya itu ada rumah Belanda gitu. Di sampingnya itu ada sumur. Nah, waktu itu zaman yang nggak tahu kapan, itu ada cewek 12 tahunan, ya kurang lebih 12 tahunan, itu masuk ke sumur itu. Dan 2 hari baru ditemuin. Makanya kenapa dia selalu basah, kata gitu. Terus gue diobatin kan sama om gue, dikasih air, pokoknya ya maksudnya dibersihin lah gitu kan. Nah, pas gue ke Jakarta lagi tuh ya cowok gue udah ngasih kos-kosan yang baru. Gue udah nggak tinggal di situ lagi. Dan kos-kosan yang baru ya alhamdulillahnya aman gitu. Ya ternyata bukan gue doang bang yang ditunjukin gitu di kos-kosan itu. Ternyata yang di situ pun sering katanya. Cuman ya mungkin karena kebanyakan cowok jadi kayak masa bodoh lah gitu. Dan di situ tuh yang kos itu cuma ada gue sama teman gue doang yang cewek gitu. Yang selebihnya kan cowok. Ya itu aja sih pengalaman gue yang menurut gue tuh gue nggak bisa ngelupain. Buat teman-teman semua pasti kebawa nih sama ceritanya Pok Sherly ini. Saya aja yang dengerin di sini Pok, bener ada bangun semua nih. Ini bulu saya pada bangun, merinding maksudnya. Oke, gokil kan ceritanya buat teman-teman semua. Sekali lagi gue juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang diceritain sama Pok Sherly bukan bermaksud untuk menakut-nakuti nih atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Pok Sherly ini kita jadikan pelajaran nih untuk kita bersama. Bahkan gitu Pok. Iya benar. Oke Pok, sedikit kita ulas balik nih. Boleh. Mau ada yang saya mau tanya-tanya ini. Pas kejadian membalut itu nih, setelah Empok ngeliat tuh di malam pertama ngeliat sosok itu gitu. Itu paginya Empok bersihin apa Empok apain tuh? Nah, benda itu gitu. Gue langsung buang bang, karena jadi darah di bukan pembalut kan ya, itu kayak anduk kecil kan. Itu udah bener-bener kayak ngeleket gitu bang, kayak bener-bener gitu ya? udah kering banget gitu. Ya meskipun dikasih air juga kayak kaku gitu ya? Kayak kaku gitu. Akhirnya gue langsung buang aja. Itu di paginya apa di malam itu? Paginya, malam itu gue udah nggak mau masuk ke kamar mandi. Gue ngerinya dia masih ada. Iya, karena jadi semua ini juga karena kelalaian Boy. Iya, bener. Buat teman-teman semua jangan dicontoh juga nih. Ini kita jadiin pelajaran untuk para wanita pastinya. Iya, bener-bener. Karena ya dengan Pok seperti itu ya ada alasan lah. Iya. Ya nggak bukan kebiasaan Pok gitu ya. Bisa Iya, dibilang, ya. itu Karena dia. faktor tadi yang Pok ya punya mindset buat bersihin, tapi perkara kondisi lupa Iya, hingga akhirnya karena tulus kan lah nggak memang dibersihin. sebelumnya kan nggak pernah pakai itu kan, nggak pernah pakai kayak kain gitu. Maksudnya kan sebelumnya pakai pembalut, jadi kayak lupa gitu, bener-bener lupa gitu. Jadi perkara kondisi Pok ya. Iya. Jadi hal itu ada gitu ya. Terus ada lagi nih Pok. Nah, sebelum ngekos di situ nih, emang udah pernah ngeliat gitu-gituan? Pernah, emang sering gitu ngeliat hal-hal kayak gitu. Jadi ya mungkin kayak ya mereka ya itu merasa kayak wah ini orang bisa ngeliat Jadi nih gitu. energi Empo nih kepancing ya. Iya. Dia Empo mancing energi dia buat datang ya, bisa Iya, dibilang ya. kayak gitu Empo mungkin. peka juga Pok sama hal kayak. Dulu peka, semenjak diobatin, ditutup mata batinnya, ya nggak tahu itu mata batin atau apa, yang penting gue nggak mau ngeliat hal-hal kayak gitu lagi, akhirnya diobatin lah sama saudara. Dan sekarang sih alhamdulillah, cuman kayak ngerasain Cuman gitu. sekedar peka aja. Tapi untuk kerasukan sih masih. Oh masih? Masih. Sekarang enggak kan ini?
Sedikit Bisa takut ngontrol diri kalau gitu. Oh, sekarang sekarang. bisa nanganin lah ya. Iya, Jadi tanpa penanganan orang lain pun bisa buat tanganin sendiri bisa. gitu ya. Oke kok Sherly, terima kasih banyak sebelumnya udah mau berbagi cerita di Timur Misteri, dan terima kasih juga nih tempatnya. Saya lupa dari tadi mau minta terima kasihnya. Udah Nggak dikasih apa-apa. konten. Sering-sering lah main ke Iya. dari Next Sherly. Oke nih buat teman-teman semua, Kok Sherly ini banyak nih pengalaman misterinya. Salah satunya yang tadi diceritain ini. Buat teman-teman semua yang mau mendengar lagi ceritanya dari Kok Sherly, komen aja nih, nanti kita bisa mampir lagi ke studio Empo nih, Po. Boleh, selalu Kita terbuka kok. Hujan-hujanan nih, Po. Buat yang agak noise dikit, wajar nih. Kita jauh-jauh datang, pas sampai sini hujan ya, Po ya. Iya. Jadi mohon dimaklum aja. Oke, Po. Sebelumnya terima kasih banyak. Sebelum kita tutup video ini, Po mungkin ada pesan-pesan nih. Pesan-pesannya ya jaga kebersihan. Janganlah kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman ya, Po ya. Iya benar. Oke, terima kasih. Buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq. Dan saya Sherly. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.